Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Oktopurnama dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini, saya akan menampilkan sebuah cuplikan wawancara saya bersama narasumber terpercaya. Pasti kalian penasaran kan sama narasumbernya? Kalau gitu, buat kalian lagi gabut, nggak ada kerjaan, di rumah aja, terus pantengin video ini dan jangan skip-skip. So, let's take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh bapak saya selaku narasumber dari topik yang akan kita bahas. Topiknya itu adalah pelestarian sungai. Sebelum kita melakukan suatu pembahasan, alangkah baiknya bapak memperkenalkan diri bapak kepada para penonton. Saya adalah ayah dari Ahmad Oktok dan panggil saya dengan nama Pak Bakti saja. Pertanyaan pertama adalah, apakah bapak pernah mengamati kondisi sungai yang berada dekat sekitar rumah bapak? Ya, pernah. Lokasi sungai tersebut di mana? Sungai itu saya amati di daerah kompleks KPN Bintaro. Sungai itu adalah sungai Pesanggerahan. Sungai yang mengalir dari daerah Bogor, melalui Depok, ke Jakarta Selatan, yaitu Bintaro ini, lalu ke Tangerang, Banten. Bagaimanakah kondisi sungai tersebut jika dilihat dari keindahannya, rasanya, warnanya, baunya, warnanya, pemandangannya itu bagaimana, bisa dijelaskan? Menurut pengamatan yang saya amati dari sungai itu, Sungai Pesanggerahan itu tidak memiliki kriteria untuk dikatakan sebagai sungai yang bersih, karena dia berwarna keruh, yaitu coklat. Jadi tidak bening seperti selayaknya air yang seharusnya. Selain warnanya yang coklat, banyak sekali saya melihat sampah-sampah yang mengapung di sungai tersebut. Akibatnya aliran sungai tersebut juga terhambat, jadi tidak terlalu lancar. Oke, baik. Sampah-sampah apa sajakah yang menghambat aliran arus sungai Pesanggerahan tersebut? Banyak ya, saya lihat sampah di situ yang kecil-kecil itu udah biasa, itu seperti kantong-kantong plastik, botol-botol, terus ada juga sendal jepit, ranting-ranting dan sebagainya. Ada yang luar biasa yang pernah saya lihat di situ adalah kasur atau spring bed. Bahkan bukan hanya kasur dan spring bed, tetapi juga tempat tidurnya melayang di situ. Nah, itu sangat luar biasa itu sungai Pesanggerahan itu. Oke, baik. Kira-kira apa penyebabnya bisa terjadi sampah-sampah tersebut berada di sungai tersebut? Kemungkinan itu adanya masyarakat ada sebagian masyarakat yang tidak sadar bahwa sungai itu adalah bukan tempat sampah. Mungkin sebagian masyarakat kesulitan untuk membuang sampahnya. Nah, dia melihat sungai yang kelihatannya bukan milik umum, sehingga dia buang sampah di sungai itu. Mungkin menurut penglihatan dia, toh sampah di rumah saya sudah tidak ada dan bersih. Dia tidak sadar bahwa sungai yang dibuang ke sampah dibuang ke sungai itu mengakibatkan pencemaran ke sungai. Oke, baik. Lalu bagaimanakah pendapat Bapak mengenai baik atau tidaknya suatu sungai itu? Kira-kira bisa dijelaskan ciri-cirinya? Sungai yang baik ya. Sungai yang baik itu ada beberapa kriteria. Di antaranya sungai yang baik itu adalah sungai yang berwarna bening, jernih. Sungai yang baik adalah sungai yang layak untuk diminum. Dalam arti melalui proses dimasak dulu lalu bisa untuk diminum. Selain itu juga sungai yang baik adalah sungai yang bisa digunakan untuk mencuci. Sungai yang baik adalah sungai yang bisa dipakai untuk mandi. Selain itu sungai yang baik juga adalah bisa menjadi tempat yang layak hidup bagi biota air. Kita semua tahu bahwa sungai yang baik itu memiliki manfaat yang besar bagi para penduduk di sekitarnya. Kira-kira manfaat apa sajakah itu?
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti kriteria air yang bersih, yaitu bermanfaat untuk minum, bermanfaat untuk mencuci, bermanfaat untuk mandi. Selain itu juga bermanfaat untuk kehidupan hewan-hewan air. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut, sungai juga bisa berfungsi sebagai alat irigasi di pegunungan. Sungai juga bisa menjadi sarana untuk pembangkit tenaga listrik. Sungai juga bisa digunakan sebagai alat transportasi. Oke, baik. Itu adalah manfaat sungai ya. Pasti sungai itu memiliki dampak negatif. Apa sajakah dampak negatif dari sungai? Sungai yang berdampak negatif adalah sungai yang dikatakan sungai yang tidak baik, yaitu sungai yang kotor. Dan selain sungai kotor juga sungai yang tidak dikelola dengan baik, yaitu sungai yang bisa mengakibatkan banjir. Ya, sungai yang kotor mengakibatkan penyakit, bisa ada gatal-gatal, disentri, diare dan sebagainya. Terus sungai yang kotor juga tidak bisa menjadi tempat hidup makhluk-makhluk air. Oke, baik. Kemudian bagaimana caranya kita untuk menjaga kelestarian sungai tersebut agar tidak berdampak negatif bagi para penduduk sekitarnya? Yang harus dilakukan adalah pendidikan atau edukasi kepada masyarakat tentang gunanya kebersihan sungai. Juga melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana melestarikan sungai yang baik. Selain itu juga kita bisa meminta kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kepada pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan juga dihimbau untuk dapat mengelola limbahnya agar sampai layak untuk dibuang ke sungai. Dan memang sementara itu sungai itu dimanfaatkan baik oleh rumah tangga maupun oleh pabrik itu sebagai tempat pembuangan limbah. Tadi Bapak menjelaskan bahwa salah satu caranya adalah mengedukasi. Kira-kira melalui media apakah cara penyampaian edukasi tersebut kepada masyarakat, bisa dijelaskan? Nah, edukasi yang dilakukan bisa melalui poster-poster, iklan-iklan, ataupun lingkungan RT atau kecamatan memanfaatkan organisasi yang disebut PKK ya untuk melakukan penyuluhan pada masyarakat sekitar. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Sungai Pesanggerahan yang Bapak sebutkan tadi difasilitasi dengan baik oleh pemerintah seperti adanya tanggul? Ya, betul. Di lingkungan kompleks APN saya melihat ada tanggul yang dibangun di situ. Fungsi tanggul yang dibangun di situ adalah untuk mengontrol atau mengawasi debit air. Apabila debit air sudah melebihi level tertentu, maka tanggul itu akan dibuka supaya air bisa mengalir. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih peran pemerintah dalam mendukung program pelaksanaan pelestarian sungai? Peran pemerintah sebetulnya sudah sangat baik, di mana banyak peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan itu mengatur tata kelola sungai. Di antaranya adalah larangan untuk membuang sampah ke dalam sungai, larangan membuat bangunan-bangunan di sekitar sungai, himbauan untuk melakukan tanaman di sekitar sungai. Peraturan juga untuk pada perusahaan-perusahaan untuk mengelola limbahnya. Sebetulnya peran pemerintah untuk hal itu sudah sangat baik. Yang sekarang yang harus dilakukan adalah dari pengawasan terhadap peraturan tersebut.
yaitu penegakan hukum, penegakan terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat. Oke, baik ya. Kira-kira ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para penonton tentang bagaimana cara kita melestarikan lingkungan sungai agar tidak menimbulkan dampak negatif? Ya, pada masyarakat, saya menghimbau agar masyarakat bisa mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Apa yang dilakukan pemerintah itu sesuatu yang sudah baik, yang bertujuan adalah untuk kebaikan bersama, kebaikan orang yang tinggal di sekitar sungai maupun orang yang lain yang bisa memanfaatkan fungsi sungai itu. Jadi intinya adalah masyarakat tinggal mengikuti peraturan yang dibikin oleh pemerintah. Oh, jadi ya intinya adalah penegakan hukum tersebut ya Pak ya. Ya, Jadi betul. percuma ada hukum tapi tidak ditegakkan ya, sehingga masyarakat tetap saja terus-menerus melakukan kesalahan tersebut yang menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Iya, demikian. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya, atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah cuplikan wawancara antara saya dan ayah saya yang merupakan narasumber terpercaya. Kesimpulan yang bisa diambil dari cuplikan wawancara tadi adalah sebenarnya sungai memiliki banyak manfaat apabila kelestarian sungai tersebut tetap terjaga. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian sungai tersebut? Caranya adalah untuk seluruh masyarakat kita hanya perlu mematuhi segala peraturan mengenai pelestarian lingkungan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh membangun bangunan di samping-samping sungai, tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai, tidak boleh membuang limbah, semuanya harus diolah dahulu limbah sebelum dibuang ke sungai. Dengan demikian, maka sungai akan tetap terjaga kelestariannya dan bisa menimbulkan dampak positif bagi kita semua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian sehingga kalian dapat mengetahui cara melestarikan sungai dengan lebih baik. Oke guys, sampai di sini aja videonya. Kalau kalian suka video ini bisa di-like. Terus kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar di bawah sini. Terus jangan lupa untuk subscribe selalu channel ini agar saya lebih semangat untuk mengupload video lainnya. Terima kasih.